Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. perkenalkan kami dari Koas Ilmu Penyakit Dalam FKIRC di RSUD Pasar Rebo. Saya Aura Salsabila dengan NPM 110 2021-25 dan teman saya Kamelia Saleh 110 2021-09. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai acute coronary syndrome. Baik, pertama-tama, definisi dari sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome itu adalah bagian dari spektrum penyakit jantung koroner yang dicirikan oleh berkurangnya secara mendadak aliran darah ke otot jantung atau miokard yang dikarenakan oleh gangguan di pembuluh darah koroner. Kemudian, untuk epidemiologi dari SKA itu pada tahun 2019, SKA bertanggung jawab atas 17,5 juta kematian atau sekitar 31% dari keseluruhan kematian global. Pada tahun 2030, kematian akibat SKA diperkirakan akan mencapai 23,3 juta. Untuk di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, angka kejadian sindrom koroner akut atau SKA di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari survei ini menunjukkan bahwa prevalensi SKA mencapai sekitar 1,2% dari total populasi. Kemudian di sini untuk uh, etiologi dan faktor resiko. SKA itu dapat disebabkan oleh penyebab tromboembolitik pada arteri koroner atau etiologi non-aterosklerotik. Kemudian untuk faktor risiko terjadinya sindrom koroner akut ini adalah perokok, kemudian uh, diabetes mellitus, kemudian ada hiperlipidemia, kemudian jenis kelamin pria, kemudian kurangnya aktivitas fisik, kemudian penggunaan kokain, kemudian sejarah keluarga dengan infark miokard awal, yaitu sebelum usia 55 tahun, uh, kemudian adalah obesitas dalam keluarga, dan praktik nutrisi yang buruk. Oke, sekarang untuk patofisiologinya. Jadi prinsip itu SKA itu terjadi ketika pasokan oksigen yang datang ke jantung atau yang dibutuhkan jantung itu tidak tercapai, dan ini akan menyebabkan kematian pada jantungnya. Nah, tadi kan sempat disebut juga nih sama Aura kalau ada dua tipe, ada yang trombolitik ya disebutnya, atau nama lainnya itu atherosclerotic plaque thrombosis, atau yang non atherosclerotic cause-nya gitu. Nah, contohnya itu kalau yang atherosclerotic plaque trombosis itu bisa disebabkan oleh rupturnya suatu plak. Jadi teman-teman misalnya pembuluh darah kita itu pasiennya hiperlipidemia ini salah satu faktor risiko ya. Pasiennya ada LDL-nya tinggi dalam darahnya. Nah, nanti bisa terjadi penumpukan lemak atau plak pada pembuluh darah. Nah, suatu saat nanti plak ini bisa pecah atau bisa ruptur. Nah, ketika dia ruptur, ini baru akan menyebabkan pasokan oksigen atau aliran darah ke jantungnya kan nggak cukup. Makanya pasiennya bakal ngalamin SKA. Nah, kalau contoh yang non-sclerotic cause itu misalnya pada coronary artery embolism, di mana ini tuh dia terjadi trombus yang pecah dari bagian tubuh lain, misalnya pada pasien yang punya DIC atau di trombosis, trombusnya pecah, nah nanti dia bakal masuk ke dalam jantungnya dan bakal menyebabkan penurunan pasokan oksigen juga. Selain itu ada juga yang disebut dengan Takotsudo syndrome. Nah, ini terjadi ketika pasien itu misalnya mengalami stres atau depresi berat yang akhirnya menyebabkan adanya mikrovaskular spasm ini otot-otot yang halus dalam jantung pasien itu dia akan mengalami hiperkonstriksi mengecil. Ya, pastinya nanti bakal mengurangi pasokan oksigen yang masuk ke jantungnya juga. Oke, boleh di next. Apa aja sih manifestasi klinis yang dapat terjadi? Nah, jadi kita sebut itu angina pectoris atau dia ada nyeri pada bagian dadanya. Ada dua tipe nih teman-teman, ada yang tipikal sama yang atipikal. Yang tipikal itu dia rasanya itu tertekan atau berat di daerah retrosternal.
dan bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, area intraskapular, bahu, atau epigastrium. Nah, keluhannya ini biasanya berlangsung intermiten hanya beberapa menit, tapi juga bisa persisten di mana jadinya lebih dari 20 menit. Keluhan ini juga bisa disertai dengan diaforesis atau keringat dingin. Nah, pasien juga bisa mengeluh mual atau bahkan sampai muntah. Selain itu, pasien juga ada nyeri bagian abdomen, sesak nafas, bahkan sampai sinkop. Kalau yang atipikal atau disebut juga dengan angina ekvivalen, itu nyerinya di daerah penjalan angina tipikal. Jadi nyerinya itu sama gitu arah jalannya. Pasien ini disertai juga ada gangguan pencernaan atau indigesti. Pasien juga bisa mengeluhkan sesak napas yang tidak dapat diterangkan gitu. Pasien juga bisa mengeluhkan rasa lemah atau rasa lemas yang mendadak dan sulit diuraikan. Nah, keluhan atipikal ini lebih sering dijumpain pada usia muda, biasanya teman-teman usia 25 sampai dengan 40 tahun, atau usia lebih dari 70, usia lanjut lebih dari 75 tahun, terutama lebih sering pada wanita, pada pasien yang punya manis atau diabetes, pada pasien yang mengalami gejala kronik, ataupun pasien dengan demensia. Klasifikasinya itu sebenarnya ada 3. Ada yang non-STEMI, unstable angina pectoris, sama yang STEMI. Nah, kalau kita lihat gimana angina itu kayak gini teman-teman. Jadi misalnya dia ada nyeri keluhan tadi ya, ada angina, ada keluhan angina atau nyeri dada misalnya. Nah, dilakukanlah misalnya EKG. Terus terlihat ternyata ada ST elevasi. Ini langsung kita masuk ke STEMI atau ST elevasi myocard infarct. Nah, kalau dia tidak ada ST elevasi, kita cek dulu enzim jantungnya, contohnya troponin I-nya ya. Nah, ini bisa dilihat kalau dia enzimnya meningkat, ini berarti STEMI atau non ST elevasi myocard infarct. Tetapi kalau dia ada nyeri tapi tidak ada peningkatan enzim jantung, itu masuknya ke unstable angina pectoris. Next. Oke, Nah, ini juga ada gambaran plotnya. Untuk yang stable angina itu bisa dilihat kalau dia penyokong yang stable angina itu dia udah ada kekurangan dari suplai oksigennya, dan di sini bisa dilihat dia T-wave-nya atau STFS-nya masih dalam batas normal, tapi dia ada elevasi pada enzim, tidak ada elevasi pada enzimnya. Kalau untuk yang STEMI sama non STEMI, jadi ya teman-teman dia ada elevasi di STEMI dan ada tidak ada elevasi pada yang STEMI, tetapi ada peningkatan kadar enzim jantungnya. Next. Oke, baik. Kemudian untuk diagnosis dari SK itu sendiri, pertama-tama bisa ditentukan dari anamnesis. Keluhan pasien dengan iskemia miokard dapat berupa nyeri dada yang tipikal atau angina tipikal atau atipikal atau angina ekvivalen yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya untuk keluhan angina tipikal itu yaitu rasa tertekan atau berat daerah retrosternal menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, area interskapular, bahu atau epigastrium, kemudian bisa berlangsung intermittent yaitu beberapa menit atau persisten, kemudian sering disertai diaforesis, mual muntah, nyeri abdominal, sesak napas, dan sinkop. Seperti tadi sudah dijelaskan, untuk angina tipikal nyerinya itu penjalarannya sama kayak angina tipikal, juga bisa disertai gangguan pencernaan, sesak nafas yang tidak dapat diterangkan, dan lemah mendadak. Kemudian untuk diagnosis SKA yang lebih kuat itu jika pasiennya itu merupakan pria, kemudian diketahui mempunyai penyakit aterosklerosis non-koroner atau penyakit arteri perifer atau karotis, kemudian diketahui mempunyai PJK atas dasar pernah mengalami infark miokard, udah pintas koroner atau IKP, kemudian mempunyai faktor-faktor risiko yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Baik, kemudian untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pencetus iskemia, kemudian komplikasi iskemia, penyakit penyerta, dan menyingkirkan diagnosis banding. Regurgitasi katup mitral akut, suara jantung 3, tes 3, rongki basah halus, dan hipotensi hendaknya selalu diperiksa untuk mengidentifikasi komplikasi dari iskemia. Kemudian pericardial fraction drop karena perikarditis, kekuatan nadi tidak seimbang, dan regurgitasi katup aorta akibat diseksi aorta, pneumotoraks, nyeri pleuritik, disertai suara napas yang tidak seimbang, perlu dipertimbangkan dalam memikirkan diagnosis banding SKA. Kemudian selanjutnya adalah dengan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram.
Semua pasien dengan keluhan nyeri dada atau keluhan lain yang mengarah kepada iskemia harus menjalani pemeriksaan EKG 12 sadapan sesegera mungkin sesampainya di ruang gawat darurat. Sedapat mungkin rekaman EKG dibuat dalam 10 menit sejak kedatangan pasien di ruang gawat darurat. Dan juga pemeriksaan EKG ini sebaiknya diulang setiap keluhan angina timbul kembali. Berikut merupakan tabel nilai ambang diagnostik elevasi segmen ST dan lokasi impak berdasarkan sadapan EKG-nya. Untuk sadapan V1 sampai V4 itu menunjukkan lokasi iskemia atau impak di anterior, V5, V6, 1 dan AVL di lateral, 2, 3 AVF di inferior, V9 posterior, V3R, V4R di ventrikel kanan. Kemudian tadi sudah perekaman EKG harus dilakukan dalam 10 menit sejak kontak medis pertama. Kemudian di sini ada untuk hasil EKG yang mungkin dijumpai pada pasien STEMI dan unstable angina pectoris, yaitu depresi segmen ST dan atau inversi gelombang T. Dapat disertai dengan elevasi segmen ST yang tidak persisten atau gelombang Q yang menetap atau non-diagnostik, ataupun bisa juga normal. Kemudian selanjutnya pemeriksaan biomarker jantung. Kreatinin kinase MB atau CKMB atau troponin I atau T merupakan biomarker nekrosis miosit jantung dan menjadi biomarker untuk diagnosis infark miokard. Troponin I atau T sebagai biomarker nekrosis jantung mempunyai sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi dari CKMB. Peningkatan biomarker jantung hanya menunjukkan adanya nekrosis miosit, namun tidak dapat dipakai untuk menentukan penyebab nekrosis miosit tersebut atau penyebab koroner atau non-koroner. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan non-invasif, yaitu pemeriksaan ekokardiografi transtorakal saat istirahat. Ini dapat memberikan gambaran fungsi ventrikel kiri secara umum dan berguna untuk menentukan diagnosis banding. Kemudian selanjutnya ada stress test seperti EKG exercise yang dapat membantu menyingkirkan diagnosis banding PJK obstruktif pada pasien-pasien tanpa rasa nyeri, EKG istirahat normal, dan marker jantung yang negatif. Kemudian ada multi-slice cardiac CT. Ini dapat digunakan untuk menyingkirkan PJK sebagai penyebab nyeri pada pasien. Kemudian ada pemeriksaan invasif atau angiografi koroner yang memberikan informasi mengenai keberadaan dan tingkat keparahan PJK. Kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium. Jadi data laboratorium di samping biomarker jantung yang harus dikumpulkan itu ada tes darah rutin, gula darah sewaktu, status elektrolit, koagulasi darah, tes fungsi ginjal, dan panel lipid. Akan tetapi untuk pemeriksaan laboratorium ini tidak boleh menunda terapi SKA-nya. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan foto polos dada. Tujuannya untuk membuat diagnosis banding, identifikasi komplikasi, dan penyakit penyerta. Baik, di sini ini adalah rangkuman dari yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah diagnosis banding. Pasien dengan kardiomiopati hipertrofik atau penyakit katup jantung seperti stenosis dan regurgitasi katup aorta ini juga mengeluh nyeri dada disertai perubahan EKG dan peningkatan marka jantung. Ini mirip-mirip. Kemudian selanjutnya ada miokarditis dan perikarditis, juga mengeluhkan nyeri dada, perubahan EKG, peningkatan biomarker jantung, dan gangguan gerak dinding jantung. Kemudian juga stroke juga dapat dijadikan diagnosis banding. Stroke ini dapat disertai dengan perubahan EKG, peningkatan marka jantung, dan gangguan gerak dinding jantung. Kemudian untuk diagnosis banding non-kardiaknya itu bisa disebabkan bisa emboli paru dan diseksi aorta. Oke, selanjutnya itu tata laksana. Jadi prinsipnya kita harus cepat, tapi juga tepat pelaksanaannya. Jadi kalau tata laksana SKA, di mana juga pasti terkena SKA berdasarkan keluhan anginanya di IGD sebelum adanya hasil EKG. Itu ada MONA. Pertama diberikan morfin, oksigen, nikel, sama aspirin. Untuk pertama itu petirah badan terlebih dahulu, kemudian semua pasien STEMI diukur saturasi oksigen perifernya. Ini didedikasikan pada pasien hipoksemia dengan saturasi oksigen lebih kurang dari
90% atau pasien oksigennya kurang dari 60 mHg. Kemudian ini juga diberikan oksigen rutin, oksigen rutin tidak dikomunikasikan pada pasien dengan saturasi yang lebih dari 90%. Kemudian untuk pemberian aspirin itu diberikan untuk dosisnya itu 160 sampai dengan 350 mg diberikan secara segera kepada semua pasien yang tidak diketahui toleransinya, lebih utamakan yang sublingual. Kemudian penghambatan reseptor adenosine di fosfat atau ADP itu juga diberikan. Terdapat dua pilihan, ada trisagrelor 180 mg untuk dosis inisiasi. Kemudian pemeliharaannya 2 kali 90 mg per hari. Ini tidak diberikan pada pasien STEMI yang direncanakan perfusi menggunakan agen fibrolytik. Kemudian Clopidogrel untuk kondisi inisiasinya dapat diberikan 300 mg dengan dosis pemeliharaan 75 mg per hari. Untuk Clopidogrel ini dapat diberikan pada pasien STEMI yang direncanakan perfusi menggunakan agen fibrolytik. Kemudian untuk nitrogliserid atau NGT bisa diberikan spray maupun sublingual, diberikan pada pasien dengan gejala yang masih berlangsung saat datang ke IGD. Ini dapat diulang sebanyak 3 kali dengan jarak antaranya 5 menit. Kemudian bila tidak terdapat nitrogliserid bisa diganti dengan isosarbit dinitrat atau ISNDN. Kemudian untuk morfin sulfat ini dapat diberikan 1 sampai dengan 5 mg per IV dan dapat diulang setiap 10 sampai dengan 30 menit pada pasien yang tidak responsif terhadap nitrat. Kemudian ini untuk tata laksana yang NSTEMI dan UAP atau unstable aminorespiratoris. Pertama perlu ditentukan dulu stratifikasi risiko untuk menentukan apakah perlu strategi invasif, yaitu dengan angiograf. Ini ditujukan untuk pasien dengan risiko tinggi hingga sangat tinggi. Berikut di sini ada tabel untuk menilai risiko stratifikasinya pada pasien NSTEMI, ada tabel 2.10. Dan setelah kita menentukan risikonya itu, kita lanjut kepada waktu strategi invasifnya. Jadi untuk pasien yang contohnya risiko sangat tinggi itu harus dilakukan segera di bawah 2 jam, dan pasien risiko tinggi itu dilakukan di bawah 24 jam, dan pasien intermediate dilakukan di bawah 72 jam, dan pasien yang rendah itu dilakukan tes non invasif. Next. Sebelumnya di sini ada obat-obatan yang diberikan pada pasien STEMI atau UAP. Itu ada anti-iskemia. Di sini termasuk beta blocker, nitrat, sama CCB atau calcium channel blocker. Kemudian antiplatelet seperti aspirin dapat diberikan. Kemudian juga ada penghambat reseptor glicoprotein, antikoagulan, statin, dan juga kombinasi antara antiplatelet dan antikoagulan dan penghambat ACE dan penghambat reseptor angiotensin. Next. Untuk anti-iskemik yang beta blocker ini bekerja pada reseptor beta 1 untuk menurunkan konsumsi oksigen miokard. Diindikasikan pada pasien yang memiliki hipertensi, takikardi, disfungsi ventrikel kiri. Untuk beberapa obat yang dapat digunakan, contohnya bisoprolol yang bekerja pada beta 1 dengan dosis 10 mg per harinya, ataupun ada juga propranolol yang non selektif bekerja pada beta 1 dan yang apanya ini dosisnya 2 kali 20 hingga dengan 80 mg per hari. Next. Kemudian untuk nitrat, nitrat memiliki efek dilatasi vena sehingga melengkapi pada dialog dari volume akhir diastol ventrikel kiri sehingga konsumsi oksigen miokard akan berkurang. Selain itu dia juga memiliki efek dilatasi pembuluh darah koroner sehingga diindikasikan pada pasien dengan iskemia persisten gagal jantung hipertensi dalam 48 jam pertama. Dan jadi indikasikan pada pasien yang memiliki sisolnya di bawah 90 mHg atau dia sisolnya turun sebanyak lebih dari 30 mHg dari nilai awalnya. Ini juga dikondisikan pada pasien dengan bradikardie berat, yaitu di bawah 50 kali per menit, takikardi tanpa gejala gagal jantung, infark ventrikel kanan, ataupun pasien yang mengkonsumsi fosfodiesterase, yaitu seperti sildenafil, ataupun tadalafil dan vardenafil. Untuk sildenafil itu dianjurkannya boleh diberikan nitrat setelah 24 jam terakhir kali pemberian. Untuk tadalafil ini diberikan setelah 48 jam pemberian. Untuk sildenafil ini masih belum diketahui kapan jarak aman untuk pemberiannya setelah pemberian aman nitrat setelah pemberian obat. Kemudian untuk jenis dan dosis nitrat untuk terapinya itu bisa dikasih ISDN sublingual 2,5
milih sampai dengan 5 mg konsumsi antara 5 menit, ataupun secara oral itu 15 sampai dengan 80 mg dibagi 2 sampai dengan 3 dosis. Untuk IV diberikan 1 sampai dengan 25 1,25 sampai dengan 5 mg per jam. Kemudian untuk nitrogliserin itu diberikan tablet sublingual 0,3 sampai dengan 0,6 sampai dengan batas maksimalnya 1,5 mg. Untuk IV diberikan 5 sampai dengan 200 mcg per menit. Next. Kalsium yang digunakan untuk kontraksi otot sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Nifedipin dan amlodipin ini memiliki efek vasodilatasi arteri dengan efek yang minimal pada FA dan AV node sehingga tidak mengganggu ritme jantung. Sebaliknya, terampil dan diazepam memiliki efek menonjol pada FA dan AV node. Kemudian untuk beberapa contoh obatnya seperti dosis dan dosisnya. Mungkin mulai di next. Kemudian antiplatelet yang bisa digunakan itu ada aspirin. Dan dia disarankan dicampur dengan golongan NDP, disebut dengan BAPT. Ini bisa direkomendasikan untuk diberikan kepada pasien selama 12 bulan, kecuali ada pasiennya ada pendarahan. Kemudian BAPT ini juga diberikan bersama PPI, tapi disarankan tidak dengan golongan omeprazol pada pasien yang gangguan saluran cerna, seperti tadi secara dispepsia. Nah, kemudian untuk dosis aspirin, 3 gerol sama clopidogrel bisa dibaca di sini teman-teman. Kemudian untuk obat antikoagulan ini diberikan segera dengan terapi antiplatelet. Namun ini pasiennya memiliki risiko pendarahan, jadi harus dipantau dengan ketat. Contohnya di sini ada enoxaparin dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari diberikan secara subkutan. Kemudian juga heparin yang tidak terfaksi dengan pemberian bolus 60 unit per gram, dosis maksimal 4.000 unit, ataupun infus per IV 12 unit kilogram selama 24 sampai dengan 48 jam dengan dosis maksimal 1000 unit per jamnya. Target APT itu 11 sampai dengan 2 kali kontrol. Boleh di next. Kemudian untuk penghambat ACE dan penghambat reseptor atau terapi kombinasi, ini dia diindikasikan pada pasien dengan efeksi praksimia kurang dari 40, pada pasien DM, pasien hipertensi, dan pasien dengan gagal ginjal kronik. Untuk ACE yang dapat dipilih itu ada contohnya captopril dengan dosis 2 sampai dengan 3 kali 6 dengan dosis 6,25 sampai dengan 50 mg 2 sampai 3 kali. Ataupun ada juga ramipril dengan 2,5 sampai dengan 10 mg per hari dalam 1 atau 2 dosis. Next. Kemudian untuk statin ini dia diberikan untuk mengurangkan LDL. Dia bekerja dengan menghambat hidroksimetylglutarocoenzim A redukase sehingga LDL-nya akan menurun. Contohnya di sini ada rovastatin sama atorvastatin. Untuk rovastatin dosisnya 10 sampai dengan 20 mg per hari dan atorvastatin dosisnya 20 sampai dengan 40 mg per hari. Nah, kemudian di sini ada tata laksana untuk STEMI. Jadi terdapat 2 modalitas untuk terapi perfusi pada STEMI, yakni secara invasif IKF primer dan terapi fibrolitik. Dan ada juga bedah pintas arteri koroner atau disebut dengan BPAK. Untuk rekomendasi terapi yang perfusi IKF primer itu dia terapi perfusi diindikasikan untuk semua pasien dengan durasi gejala kurang dari 12 jam dengan elevasi segmen ST persisten atau left bundle branch block baru ataupun yang tersangka baru. Kemudian terapi perfusi sebaliknya IKP primer itu diindikasikan bila terdapat bukti iskemia yang sedang terjadi. Bahkan jika gejalanya mungkin telah timbul lebih dari 12 jam yang lalu atau bila nyeri dan perubahan EKG terlihat terhambat. Kemudian terapi perfusi dengan IKP primer dapat dipertimbangkan untuk pasien-pasien stabil yang datang selama 12 sampai dengan 24 jam sejak awitan gejala. Kemudian disarankan melakukan IKP rutin pada arteri yang telah tersumbat sepenuhnya lebih dari 24 jam setelah awitan gejala pada pasien stabil tanpa gejala iskemi. Bisa lanjut. Kemudian di sini ada rekomendasi terapi hidrolitik. Sebaiknya diberikan dalam waktu 12 jam sejak awitan gejala pada pasien tanpa indikasi kontra apabila IKP primer tidak dapat dilakukan oleh tim yang berpengalaman dalam 120 menit sejak kontak pertama medis.
Kemudian fibrinolysis perlu dipertimbangkan untuk pasien yang datang pada awal kurang lebih 2 jam ada gejala dengan infak luas dan risiko pendarahan rendah apabila waktu dari kontak medis pertama hingga lalu infection lebih dari 90 menit. Kemudian bila memungkinkan, fibrinolysis sebaiknya dimulai di rumah sakit. Agen spesifik fibrin seperti alteplase, retroplase lebih disarankan dibandingkan dengan agen yang tidak spesifik terhadap fibrin. Aspirin oral harus diberikan. Clopidogrel disarankan untuk diberikan bersamaan dengan aspirin. Antikoagulasi disarankan untuk pasien STEMI yang diberikan agen fibrinolitik hingga revaskularisasi. Atau selama pasien dirawat di rumah sakit hingga hari ke-8. Kemudian heparin tidak terfraksi diberikan secara bolus intravena sesuai berat badan dan infus. Pada pasien yang diberikan streptokinase, berikan fondaparinux bolus IV diikuti dengan dosis 24 jam kemudian. Kemudian setelah diberikan fibrinolisis, semua pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang dapat menyediakan EKP. ICRSV diindikasikan segera bila fibrinolisis gagal. Kemudian PCI emergency diindikasikan apabila terjadi iskemia rekuren atau bukti regulasi setelah fibrinolisis yang berhasil. Angiografi harus dengan angiografi darurat dengan tujuan revaskularisasi diindikasikan untuk pasien mental jantung ataupun shock. Kemudian angiografi dengan tujuan untuk melakukan revaskularisasi pada arteri yang mengalami infak diindikasikan setelah fibrinolisis yang berhasil. Waktu optimal angiografi untuk pasien stabil setelah lisis yang berhasil adalah 2 sampai dengan 24 jam. Kemudian di sini juga ada indikasi dan kontraindikasi terapi fibrinolitik. Di antaranya jika kontraindikasi absolut itu pasien stroke hemorragik atau stroke yang menyebabkan atau yang penyebabnya belum diketahui dengan awitan kapanpun. Kemudian ada stroke iskemik 6 bulan terakhir, kerusakan sistem saraf sentral dan neoplasma, trauma operasi, trauma kepala yang berat dalam 3 minggu terakhir, adanya pendarahan saluran cerna 1 bulan terakhir, adanya penyakit pendarahan, dan adanya diseksi aorta. Untuk indikasi kontra yang relatif, itu ada transient ischemic attack atau TIA dalam 6 bulan terakhir, pemakaian antikoagulan oral, kehamilan atau dalam 1 minggu postpartum, tanpa fungsi pembuluh darah yang tidak dapat dikompresi, resusitasi traumatik, hipertensi refraktor tekanan darah yang lebih dari 180 mg, BMHG, kemudian penyakit hati lanjut, endokarditis, ataupun bronchosubcutaneous yang aktif. Kemudian berikut ada beberapa regimen untuk infak miokard akut. Salah satunya di sini ada yang alteplase atau TPA, diberikan dosis awalnya bolus 5 mg intravena heparin IV. Kemudian kalau terapi antitrombinnya ada bolus 15 mg intravena IV. Dan untuk ada juga yang streptokinase itu diberikan 1 sampai dengan 5 juta unit dalam 100 ml heparin sebelum SK ataupun untuk terapi antitrombinnya diberikan 1,5 juta unit dalam 100 mg heparin IV sebelum SK. Lagi next. Kemudian untuk pencegahannya bisa dibantu dengan teman saya Aura. Baik, untuk beberapa pengobatan jangka panjang yang dianjurkan demi mencegah terjadinya infeksi miokard adalah pertama, aspirin diberikan seumur hidup, kemudian pemberian penghambat reseptor ADP dilanjutkan selama 12 bulan kecuali bila risiko perdarahan tinggi. Kemudian statin diberikan sejak awal dengan tujuan menurunkan kolesterol LDL kurang dari 70 mg per desiliter. Kemudian penyekat beta disarankan atau beta blocker disarankan untuk pasien dengan penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri. Kemudian ACE inhibitor diberikan dalam 24 jam pada semua pasien dengan LVEF kurang dari 40% dan yang menderita gagal jantung, diabetes, hipertensi, atau PGK kecuali ada indikasi kontra. Kemudian disarankan juga untuk pasien lainnya untuk mencegah berulangnya kejadian iskemik dengan memilih agen dan dosis yang telah terbukti efikasinya. ARB dapat diberikan pada pasien dengan intoleransi ACE inhibitor dengan memilih agen dan dosis yang telah terbukti efikasinya. Kemudian antagonis aldosteron disarankan pada pasien setelah
AMI yang sudah mendapatkan inhibitor dan penyekat beta dengan LVEF kurang dari 35% dengan diabetes atau gagal jantung, apabila tidak ada disfungsi ginjal yang bermakna atau hiperkalemi. Kemudian selain rekomendasi tadi tersebut, pasien juga disarankan untuk menjalani perubahan gaya hidup, terutama dengan diet dan olahraga teratur. Kemudian di sini untuk prognosisnya, prognosis pasien dapat diperkirakan melalui presentasi klinis ketika pasien tiba. Adanya gejala saat istirahat memberikan prognosis yang buruk. Pasien dengan EKG yang normal saat tiba di RS memiliki prognosis yang lebih baik. Kemudian prognosis endstemi pada pria dan wanita serupa, kecuali pada usia lanjut, di mana wanita memiliki prognosis lebih baik daripada pria. Untuk perdarahan, wanita dengan SMI memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian ACS yang disertai anemia dikaitkan dengan prognosis yang buruk untuk kematian akibat kejadian kardiovaskular. Kemudian disfungsi ginjal dapat ditemukan pada 30-40% pasien SKH dan berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk serta peningkatan risiko perdarahan. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk presentasi mengenai sindrom koroner akut. Dari kami, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.